Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan dasar dari marketplace marketing. Marketplace itu secara sederhana bisa disebut dengan pasar, ya, tempat bertemunya penjual dan pembeli lah pada umumnya. Nah, marketplace marketing itu di sini adalah cara atau teknik bagaimana berjualan di sebuah marketplace atau di sebuah pasar. Marketplace itu kalau dalam realnya saya bisa mencontohkan seperti kalau di Bandung ini ada Bandung Electronic Center. Bandung Electronic Center atau biasa dikenal dengan BEC itu bisa disebut marketplace. Marketplace-nya untuk barang-barang elektronik. Jadi kalau orang mau cari HP, laptop atau barang elektronik lainnya itu datangnya ke BEC. Nah, terus ada juga di Bandung itu pasar baru. Nah, ini juga bisa disebut marketplace, yaitu marketplace untuk garment, pakaian dan lain-lain. Karena memang disinilah tempatnya. Jadi orang Bandung kalau mau cari HP pasti datangnya ke BEC, gak mungkin ke pasar baru cari HP. Begitupun sebaliknya. Kalau orang mau beli baju, beli kain, itu pasti datangnya ke pasar baru, bukan ke BEC. Karena setiap marketplace mempunyai produk atau barang yang dijual khasnya masing-masing. Nah, ini dari offline-nya atau dari kenyataannya. Sedangkan di dunia online juga banyak marketplace. Nah, ini beberapa contoh diantaranya ada Zalora, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, OLX, Elevania, dan masih banyak lagi sebetulnya. Cuman nggak bisa saya sebutin satu-satu di sini semua. Nah, setiap marketplace ini mempunyai produk-produk unggulannya seperti antara BEC dan pasar baru tadi. Jadi contohnya Zalora dan Lazada itu terkenal dengan produk fashionnya. Jadi kalau mau cari baju atau pakaian itu pasti orang bukanya Zalora atau Lazada. Terus Tokopedia punya barang unik lain lagi, Bukalapak begitu sama Elevania, dan OLX ini banyaknya otomotif dan properti di OLX itu, walaupun memang barang lain juga banyak juga. Nah, sedangkan untuk khusus properti, marketplace properti itu beberapa diantaranya ada Urban Indo, OLX, rumahdijual.com, rumah.com, jualo.com, rumah123.com. Ini beda-beda semuanya, ada yang gratis, ada yang berbayar. Contohnya yang berbayar itu dua ini, rumah123.com dan rumah.com. Berbayar di sini maksudnya kalau kita pingin jualan di sini, pingin punya toko di sini, bisa jualan di marketplace ini, itu daftarnya kita harus bayar. Berbeda dengan 4 yang lainnya ini, OLX, Urban Indo, Rumah Dijual, dan Jualo itu siapapun gratis boleh jualan di sini, bebas, tidak berbayar, tidak dipungut bayaran. Pun kalau ada berbayar itu hanya untuk penambahan fasilitas atau fitur-fitur tertentu. Contoh misalnya di OLX kita buatnya gratis, kita jualannya gratis, tapi kalau kita ingin produk yang kita jual itu tampil di halaman depan terus, itu harus berbayar. Nah, berbayarnya itu beda-beda bergantung kebijakan dari marketplace-nya masing-masing. Nah, di sini sebenarnya OLX sama Jualo itu bukan marketplace khusus properti. Sebenarnya heterogen sih, semua produk mulai dari properti, elektronik, pakaian, makanan juga bisa dijual di sini. Cuman OLX dan Jualo ini juga untuk propertinya lumayan bagus gitu. Nah, sedangkan Urban Indo dan Rumah Dijual itu marketplace khusus properti aja di sini. Dan gratis, berbayarnya hanya untuk fitur-fitur tertentu seperti tadi, kayak ingin listingan kita atau rumah yang kita jual itu tampil di halaman depan terus selama beberapa lama, itu harus berbayar. Nah, seperti itu. Nanti di sini kami akan menjelaskan tentang marketplace khususnya di Urban Indo sama Rumah Dijual aja, karena tidak mungkin semuanya. Untuk yang lainnya silahkan teman-teman pelajari sendiri.
Nah, sedikit lagi di sini ada perbedaan yang sangat mendasar. Apa bedanya marketplace marketing dan Facebook marketing? Sebutlah ini marketplace, ini market, dan ini Facebook marketing. Perbedaannya itu yang sangat mendasar adalah seperti ini. Jika marketplace marketing atau kita berjualan di marketplace, itu orang yang datang menghubungi kita itu dia sudah niat atau dia sudah punya uang atau dia sudah merencanakan ingin membeli barang di marketplace itu. Ibaratnya gini, misalnya saya berencana ingin membeli sebuah laptop, pastikan saya langsung datang ke BEC, dan ketika saya datang ke BEC itu saya dalam kondisi saya sudah menyiapkan uangnya dan saya memang sudah berniat dari rumah berangkat untuk membeli laptop. Jadi kecil kemungkinan kalau saya keluar dari marketplace itu saya tidak mendapatkan laptop. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita jualan di marketplace, jualan rumah maksudnya, misalnya di Urban Indo atau di rumah dijual.com, itu misalnya ada pelanggan yang menghubungi kita melalui marketplace, itu jangan sampai lepas, karena itu bisa jadi kondisinya orang tersebut memang sedang mencari rumah. Kalau udah seperti itu berarti itu udah bisa dikategorikan buyer yang hot atau yang memang harus diprospek secara terus menerus gitu, jangan sampai lepas, karena memang dia udah menyiapkan dananya dan memang dia udah berniat untuk mencari rumah, makanya dia menghampiri marketplace atau mencari rumah-rumah di marketplace seperti itu. Sedangkan kalau kita berjualan di Facebook itu skemanya seperti ini. Jadi Facebook yang mendatangi orang-orang. Kalau diibaratkan itu kayak bagi-bagi brosur. Misalnya kita nih di jalan atau di perempatan kan suka ada tuh yang bagi-bagi brosur gitu. Jadi siapapun, orang manapun yang gak niat beli produk tersebut atau beli jasa tersebut, yang penting ditawarin brosur dulu aja. Jadi gimana ya, ya seperti di perempatan lah, kan kita juga misalkan kalau lagi pakai mobil atau motor gitu, terus lampu merah, terus suka ada yang ngasih brosur gitu, apakah itu brosur motor, brosur kredit, apapun lah, pokoknya banyak. Kan kita memang gak berniat untuk membeli itu, cuman setelah ngeliat brosur ada yang tertarik, ada yang enggak. Nah, itu bedanya. Kalau di marketplace itu orang yang datang itu memang udah hot ibaratnya gitu. Kalau di Facebook tuh kita menawarkan orang-orang yang masih cold atau yang masih belum teredukasi, belum ada minat, mungkin juga belum ada uangnya. Jadi cara main di marketplace dan di Facebook itu berbeda. Salah satunya dari copywriting. Copywriting kalau marketplace itu hard selling nggak apa-apa, jadi langsung aja jualan to the point gitu, maksudnya apa ya, jadi langsung aja harga rumah di sini bagusnya apa loh, fasilitasnya apa aja, harganya murah dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di Facebook itu kita copywritingnya harus lebih ke soft selling. Salah satunya kayak kemarin kita pakai storytelling, bercerita, yang penting menarik minat dulu, jangan langsung jualan. Nah, itu salah satu perbedaan, bukan salah satu sih, maksudnya memang perbedaan yang mendasar kalau kita main di marketplace sama main di Facebook. Jadi jangan heran kalau di Facebook kita mendapatkan banyak peminat. Kayak contohnya saya waktu kemarin dapat sampai hampir 200 peminat, closing rate-nya kecil, hanya kurang lebih 10%-nya. Tapi kalau di marketplace itu memang jarang datang, jarang yang menelpon begitu. Tapi sekalinya ada orang yang menelpon, udah dipastikan itu hot. Jadi kalau kita dapat bayar dari marketplace, kalau bisa itu di keep terus sampai closing. Nah, sekian aja untuk di video pengantar kali ini. Untuk selanjutnya, insya Allah akan dibahas tentang bagaimana berjualan di Urban Indo dan berjualan di rumah dijual.com, karena setiap marketplace punya punya keunikannya masing-masing, punya titik kelemahannya masing-masing, kelebihannya masing-masing, jadi kita harus pintar memainkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.